나가지를 못해 너 너무 sweet and sour 내 하루를 흔들어 Halo teman-teman semua. Sekarang saya akan membahas tentang materi JIT atau lebih dikenal dengan Just in Time. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu JIT atau Just in Time? Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita dengar pembahasannya. Nah, pengertian just-in-time inventory adalah suatu sistem manajemen persediaan di mana barang atau bahan baku dipesan dan diterima hanya pada saat dibutuhkan dalam proses produksi atau penjualan untuk menghindari kelebihannya persediaan. Namun beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada dari Supriyono tahun 1994 menyatakan bahwa sistem produksi just in time adalah sistem penjadwalan produksi yang tepat waktu. Menurut Biceno tahun 1987 menyatakan bahwa JIT adalah cara untuk memproduksi sebuah produk dalam waktu yang singkat namun dengan kualitas yang baik. Yang ketiga ada Gasper tahun 1998 menyatakan bahwa JIT adalah memproduksi output yang diperlukan pada waktu dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan yang pelanggan mau. Yang kedua ada prinsip-prinsip dari just in time. Yang pertama yaitu produksi tarik atau pull system. Produksi berdasarkan permintaan, sistem Kanban dan untuk menghindari kelebihan produksi. Kedua yaitu mengurangi persediaan dengan persediaan minimum, pengiriman langsung dan juga produksi dalam lot kecil. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dengan zero defects, peningkatan terus-menerus dan juga automation. Yang keempat mengurangi waktu setup dengan setup cepat, single minute and chance of die, dan pengaturan mesin yang sederhana. Ada aliran produksi kontinu dengan layout seluler, mengurangi perpindahan material, dan juga dengan balance line. Yang terakhir ada melibatkan semua karyawan dengan melalui pengembangan sumber daya manusia, tim kerja yang mandiri, juga ada usulan perbaikan. Nah, yang ketiga ada just in time dalam akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang sangat krusial dalam penerapan metode just in time. Jika just in time berfokus pada efisiensi produksi dan pengurangan limbah, maka akuntansi berperan dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang pertama, ada pengukuran kinerja bisa dari biaya produksi, efisiensi, dan juga kualitas. Yang kedua, pengambilan keputusan dengan perencanaan produksi, evaluasi proyek, dan juga penganggaran. Nah, yang ketiga ada kontrol persediaan bisa dengan nilai persediaan, analisis ABC, dan juga perhitungan biaya penyimpanan. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen dan juga analisis varian. Yang terakhir ada dukungan terhadap prinsip JIT bisa dengan backflash costing dan juga activity based costing. Segala sesuatu hal pasti mempunyai dampak positif dan negatif, bukan? Di sini kita akan melihat apa sih dampak positif dan negatif dari penerapan metode just in time. Nah, adapun dampak positifnya yang pertama yaitu penurunan biaya persediaan dengan biaya penyimpanan, biaya rusak, dan juga biaya modal terikat. Dan kedua, ada peningkatan laju perputaran persediaan dengan efisiensi penggunaan modal. Yang ketiga, peningkatan profitabilitas dengan margin laba. Yang keempat, peningkatan likuiditas dengan kas. Nah, adapun dampak negatif dari penerapan metode JIT yang pertama yaitu peningkatan biaya pembelian. Frekuensi pembelian untuk menjaga agar persediaan tetap rendah. Yang kedua, kerentanan terhadap gangguan pasokan dengan keterlambatan pengiriman. Jika terjadi gangguan pada rantai pasok, perusahaan dapat mengalami kekurangan bahan baku. Yang ketiga, biaya implementasi, yaitu biaya pelatihan. Penerapan JIT membutuhkan pelatihan bagi karyawan. Adapun hambatan dalam menerapkan just in time yang pertama, risiko gangguan rantai pasok atau ketergantungan pada supplier. Yang kedua, keterbatasan dan ketidakpastian dalam prediksi permintaan pasar. Dan yang terakhir, dampak lingkungan dari penggunaan transportasi dan kemasan. Berikut ini saya lampirkan rumus biaya dalam just in time. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal dari metode penerapan JIT.
Adapun soalnya, PT Sukses Abadi adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode JIT. Saat ini perusahaan memproduksi 1000 unit produk setiap bulannya. Biaya penyimpanan per unit produk adalah 50 perak dan perusahaan memesan bahan baku sebanyak 500 unit per pesanan. Biaya pemesanan setiap kali memesan adalah 200 perak. Perusahaan ingin mengetahui, pertama, total biaya penyimpanan bahan baku per bulan, yang kedua, total biaya pemesanan bahan baku per bulan, dan yang ketiga, total biaya yang dapat dikurangi jika menggunakan metode JIT dengan pengiriman small batch secara bertahap setiap harinya dengan menghilangkan biaya penyimpanan. Nah, pertama kita menghitung total biaya penyimpanan per bulan dengan bahan baku yang disimpan rata-rata dari setengah dari jumlah pemesanannya, itu rata-rata bahan baku disimpan sama dengan 500 dibagi 2, yaitu 250 unit per rata-rata bahan bakunya. Jadi biaya penyimpanan sama dengan 250 dikali 50 perak sama dengan 12.500. Yang kedua, total biaya pemesanan per bulan. Perusahaan memesan bahan baku sebanyak 1000, yaitu lalu kita bagi 2 jadi 500. Biaya pemesannya 2 kali 200 sama dengan 400. Yang ketiga, pengurangan total biaya dengan metode JIT. Jika menggunakan metode JIT dan menghilangkan biaya penyimpanan, maka perusahaan tidak perlu membayar biaya penyimpanan sebesar 12.500. Namun, kita akan tetap melampirkan biaya pemesanan tetap senilai 400 perak. Penghematan total sama dengan 12.500 dikurang 400 perak sama dengan 2.100. Kesimpulan, dengan metode just in time, perusahaan dapat mengurangi biaya total sebesar 12.100 per bulannya. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu just in time adalah filosofi manajemen produksi yang bertujuan meminimalir pemborosan dengan cara memproduksi barang atau menyediakan bahan baku tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks akuntansi, JIT mendukung efisiensi dengan pengukuran kinerja berbasis aktivitas, pengendalian biaya persediaan, penganggaran yang akurat, dan penggunaan metode seperti big flash costing untuk menyederhanakan perhitungan biaya. Sistem JIT juga dapat mengaruhi laporan keuangan dengan menurunkan biaya penyimpanan, meningkatkan perputaran persediaan, juga memperbesar margin laba. Nah, secara keseluruhan, JIT memberikan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan juga kepuasan pelanggan. Namun, implementasi yang berhasil memerlukan infrastruktur yang solid, kolaborasi erat dengan pemasok, serta komitmen kuat dari seluruh karyawan perusahaan. Saya lampirkan daftar pustaka yang saya dapat dari materi yang saya kumpulkan. Give me a